Baik, selamat pagi. Jumpa lagi kita di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kita masih bahas mengenai evaluasi user interface ya, testing lah bisa dikatakan gitu. Nah, salah satu metode testing yang ada itu kemarin ada usability testing, kemudian ada quick and dirty. Nah, yang berikut ini adalah namanya web qual ya. Jadi web qual ini kita ngasih gini, singkatnya gini, kita ngasih ke pengguna website, kemudian dikasih kuesioner, nanti kita tanya persepsi dia seperti apa gitu, end usernya tuh terhadap end user tuh, persepsi mereka terhadap aplikasi yang kita uji ini gimana gitu. Nah, jadi sebenarnya web qual ini sudah lama ada gitu ya. Jadi biasanya serve call banyak digunakan sebelumnya pada pengukuran kualitas. Nah, instrumen penelitian pada web call tersebut dikembangkan dengan metode quality function development. Teorinya, biasa penggunaan web call ini untuk mengukur kualitasnya ini itu di website internal kayak career center, staff site, student site kayak Symfony gitu ya. Kemudian perpustakaan, kalau eksternal tuh bisa di maskapai, di e-banking dan lain-lain, e-commerce gitu. Jadi itu bisa dipakai gitu. Jadi kalian kalau mau skripsi, saya nggak tahu kalau di TI, kalau di SI itu saya rasa boleh itu mengambil tema skripsi mengenai user interface gitu ya. User interface atau user experience. Nanti apa yang dilakukan yaitu menguji sebuah user interface itu, misalnya website Tokopedia. Nah, itu kita uji apakah sudah baik tampilannya, kita nilai, kita evaluasi, kemudian nanti kita akan berikan rekomendasi perbaikan tampilannya seperti apa. Nah, kayak gitu skripsinya kalau di mengenai topik-topik user interface gitu ya. Nah, metode penilaian web call ini sudah ada sejak tahun 98 ya. Udah beberapa kali iterasi. Kalau yang sekarang itu udah versi 4.0 ya. Nah, yang pertama itu bagian yang dinilai itu adalah information quality. Jadi di area ini dilihat adalah mutu dari website atau aplikasi ya. Jadi sebenarnya kita tentukan dulu misalnya apakah keseluruhan website ataukah nanti ada pada bagian tertentu saja gitu yang diuji. Nah, nanti nilainya itu information quality-nya tuh yaitu bisa lihat di tabel 2 ini. Nomor 1 yaitu pengguna merasa mudah mempelajari pengoperasian website. Ya, nanti diuji kita lihat apakah pengguna mudah atau tidak dalam mengoperasikan websitenya. Ya, kemudian interaksi antar website dan pengguna jelas ya. Kemudian yang ketiga adalah pengguna merasa mudah untuk bernavigasi dalam website. Navigasi itu button-buttonnya ya gitu, misalnya ke home, kemudian ke menu A, menu B, menu C dan lain-lain. Nah, itu navigasi. Kemudian pengguna merasa website mudah digunakan, website memiliki tampilan menarik, kemudian desain sesuai dengan website. Ya. Kemudian website mengandung kompetensi, kemudian website menciptakan pengalaman positif bagi pengguna, nggak kesel maksudnya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah area service interaction quality. Kalau ini adalah pada saat kita menggunakan website gitu ya. Nah, nanti kita lihat apakah keamanannya, kemudian bagaimana komunikasi, jalur kombinasi kita dengan si website itu ya. Nah, itu dinilai gitu. Nah, indikatornya seperti ini. Jadi website punya reputasi yang baik nggak? Ya, kemudian pada saat kita melakukan transaksi aman nggak? Gitu ya. Kemudian informasi pribadi kita aman nggak? Nah, kayak Tokopedia kan barusan ini kan kayak kebongkar gitu informasi pribadi. Nah, itu sudah mengurangi indikator ini gitu. Kemudian kita bisa membuat personalisasi website yang contoh kayak Facebook. Itu kan kita bisa ganti foto profile, ganti header dan lain-lain gitu. Atau kalau yang ekstrim tuh kayak zaman Friendster dulu, kita bisa benar-benar mengedit brand profile kita ya di Friendster, zaman Friendster dulu itu sampai bisa coding HTML dan lain-lain, di CSS-nya juga main gitu. Kemudian
kita ada memberikan ruang untuk komunitas nggak, kemudian website punya memberi kemudahan nggak organisasi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pengguna merasa yakin bahwa barang jasa dikirim sesuai yang dijanjikan. Yang terakhir itu usability. Nah, kalau usability itu lebih ke arah tampilan, kemudahan, navigasi gitu ya. Nah, indikatornya ada kita mudah ada mempelajari websitenya pertama kali dikasih gitu ya, dikasih nih coba tes website ini. Nah, kita diam aja, coba cari misal nih website MDP SID gitu ya, coba cari daftar nama dosen MDP di website ini. Udah, kita diamin aja tuh, nanti mereka akan sendiri nyari gitu, nyari sendiri gitu. Nah, bisa nggak deh cepet seberapa lama dia menemukan menu untuk melihat daftar-daftar dosen MDP gitu. Kemudian interaksi antara website dan pengguna jelas dan mudah dipahami. Kemudian pengguna merasa mudah untuk bernavigasi dalam website, jadi dia nyari menunya mudah gitu. Kemudian website mau digunakan, tampilan menarik, desainnya sesuai gitu, dan seterusnya. Jadi ini indikatornya tuh. Yang terakhir itu ada maturity model. Jadi kalau ini maturity itu nilai ya, nilai kita ngasih nilai, ngukur sejauh mana kapabilitas manajemen website tersebut. Jadi sebenarnya kalau ini ada di ilmu tata kelola TI ya, di COVID 4.1 tuh masih pakai maturity. Kalau sekarang di 5 sudah capability, nggak lagi maturity. Jadi yang diukur itu nah gini, seperti ini ya. Ada 5 level, saya skip aja ya, tadi itu kan bisa baca teorinya. Jadi dia ada level 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi nanti kalau level 1 prosesnya tuh ada gitu. Ini lebih ke tata kelola sih, bukan ke pengujian ya. Jadi lebih ke arah si pengoperasian si website ya, lebih ke misalnya adminnya dinilai gitu ya. Misal gini ya, website ini di backup atau enggak datanya ya. Nanti kita lihat nilai backupnya tuh, proses backup tuh dari level 1 sampai 5. Contoh, level 1 proses in unpredictable, maksudnya adalah gini, ada di backup tapi nggak terjadwal gitu ya, nggak terjadwal. Itu levelnya 1, jadi bisa seminggu sekali, sebulan sekali, random aja gitu waktunya. Itu level 1. Nah, kalau level 2 itu ada kita backup seminggu sekali katanya. Jadi rutin seminggu sekali, tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Ya, itu level 2 dia. Kalau level 3 dia ada seminggu sekali, kemudian dia sudah terdokumentasi dengan baik, dicatat, ada prosedurnya. Itu level 3 ya. Ada. Kalau level 4 dia sudah bagus, sudah beberapa kali perbaikan ya. Terus prosedurnya ada, SOP-nya ada, dicatat. Itu level 4. Kalau level 3 nih ada saja dilakukan, di dokumentasi, SOP-nya masih belum jelas ya. Kalau level 5 itu dia sudah improvement. Jadi level 4 ini sudah jalan, udah ada SOP, dokumentasinya bagus, catatannya ada gitu ya, terjadwal gitu. Nah, terus di level 5 ini itu dia sudah pernah melakukan perbaikan dari si level 4 ini, dia level 5 jadinya gitu ya. Nah, saya mau balik dulu ke minggu lalu tentang usability testing ya. Usability testing itu kan evaluasi. Jadi seperti ini, karena ini yang paling tren sekarang itu usability testing, UT biasanya disingkat sama UI atau UX designer gitu. Di UT ini pendekatannya tuh ada dua pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan kualitatif, yang kedua itu adalah pendekatan kuantitatif. Oke.
Nah, apa bedanya pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif? Jadi seperti ini, kalau pendekatan kualitatif itu kita nanti gini, contohnya seperti ini, langsung contoh aja biar kegambar gitu ya. Misal tadi website MDP ya, website MDP. Oke, kita buka ya website MDP ya. Nah, oke, sambil nunggu. Jadi ini website NDP. Jadi kita menyiapkan beberapa case study gitu ya, beberapa case study untuk istilahnya tas gitu, istilahnya tas tes gitu ya, istilahnya lupa saya, istilahnya tas gitulah pokoknya. Nah, pekerjaan yang harus dilakukan oleh user yang mau kita berikan materi untuk jadi penguji lah gitu, penguji ya. Jadi kalau yang kualitatif itu yang diuji itu nggak terlalu banyak gitu, biasanya mungkin 5 atau 10 orang udah cukup gitu. Nah, jadi pertama kita kasih tolong cari daftar nama dosen ya, udah kita diemin aja di website ini. Nanti dia akan cari-cari tuh mana ya, dia akan scroll gitu, cek satu-satu. Oh, ini ada nih dosen. Misalnya ini apa namanya, pengguna 1 ya, penguji 1. Loading nama dosennya, muncul kan. Enggak muncul, ini nggak muncul, nggak tahu apa nama dosennya. Nah, udah nih nama dosen kan keluarkan. Oh, ini sudah nama dosen. Oh, berhasil berarti ya kan. Oke. Nah, coba kemudian cari lagi ini apa ya, berita. Oh, langsung bisa berita dia. Oh, bisa berita. Ini berita. Oh ya. Coba baca beritanya gitu. Baca kan, read more. Jadi kita memoderasi si user tadi. Kita lihat dia bisa nggak, atau dia kebingungan nyari gitu kan. Kemudian coba cari ini, apalah yang susah ya. Oh, coba cari di MDP ini ada program studi apa aja sih? Mana ya? Nah, ketemu kan dia, nggak ada di sini. Wah, mana ya, nggak ada program studi ya? Oh, aku aja, sulit kan? Diamin aja tuh. Terus kita tanya, gimana Pak? Ketemu susah banget. Nanti kan agar ada respon dari dia. Susah banget Pak, ada ketemu aku di ininya apa namanya? Program studi di MDP itu apa aja gitu. Jadi masukan ke kita gitu kan. Terus ditanya gitu. Nah, itu adalah tadi kualitatif. Oke. Kemudian kuantitatif. Kalau kuantitatif itu penggunanya yang kita uji itu lebih banyak orangnya. Ya, tapi kita tidak memodernisasi. Jadi kita kasih beberapa list pertanyaan gitu ya. Contoh yang tadi, coba cari dosen. Oke. Scroll. Nah, itu kita catat waktunya. Waktunya kita catat berapa detik, pakai stopwatch mungkin kan. Wah, dosen. Nih, dosen. Oke, 5 detik misalnya kita berhasil. Ya. Kemudian kita coba cari jurusan DMDP ada apa aja. Nyari-nyari kan. Oh, mana-mana nggak ada, nyari-nyari nih. Gak ketemu-temu kan. Terus HP dia bilang udah give up, nyerah, udah berarti gagal, tas ini gagal. Terus misalnya ada 50 user ditanyain gitu ya, 50 user ditanyain dengan beberapa pertanyaan, nanti kan di rata-rata
menu dosen rata-rata itu 3 detik ketemu. Kalau menu jurusan rata-rata semua gagal. Nah, berarti usulannya nanti itu adalah perbaikan pencarian menu jurusan tadi gitu ya, seperti itu. Itu kalau kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif pakai angka. Jadi kalau kualitatif kita lebih menelusuri apa sih yang terjadi gitu sehingga sampai susah atau lama waktunya. Nah, gitu. Itu penelitian. Nanti di ujung setelah tahu masalahnya, perbaikannya, rekomendasinya, itulah hasilnya. Itu kalau pengujian usability testing gitu. Ya. Nah, kemudian ini saya lihat itu kemarin di UTS-nya itu kalian masih kayak bias dengan perbedaan antara user interface dan user experience. Oke. Gini ya, mudahnya gini. User interface itu terkait tampilan. Ya. Tampilan mudah dipahami dan seterusnya gitu. Ya, misal nih warnanya nih ukuran fontnya jelas terbaca, ukurannya pas, warnanya bagus ya. Susunannya enak dilihat dan lain-lain. Itu user interface. Nah, kalau user experience gimana? Nih contohnya seperti ini. Misal ya, kita masuk ke menu yang banyak rasanya nih. Misalnya kehidupan kampus kita masuk. Ya. Kehidupan kampus. Oke. Nah, terus kita suruh balik ke menu beranda ya. Balik ke home, halaman awal, balik ya. Nah, ada yang orang ya, experience-nya itu dia tekan navigasi beranda, oke. Ada orang yang tekan tombol back ke home, ya, experience orang lain. Ada orang yang tekan, kebiasaan sekarang itu adalah home-nya itu di logo, ya, logo header-nya ini. Nah, itu experience ya. Jadi experience lebih ke arah pengalaman user. Nah, jadi kalian harus mikirin, karena sebagian orang itu kalau nyari tombol home itu rata-rata tekan logo. Jadi logo ini harus tambah hyperlink gitu. Ya, karena experience kan kayak gitu ya. Selain tekan tombol beranda atau juga tekan back gitu. Saya rasa itu oh ya, satu lagi teknik untuk ngambil datanya itu ya. Jadi ada ya, bisa ngumpulin orang gitu ya, dikasih kuesioner dan satu-satu gitu ya, dikumpul di ruang kelas dan lain-lain gitu ya. Ada juga namanya tuh tekniknya guerrilla testing. Jadi kalian bisa search aja di Google guerrilla testing. Jadi kalian tuh jalan-jalan gitu, ketemu orang, diajak ngobrol, tolong dong tes ini aplikasinya gitu. Nah, itu ya. Itu contohnya gitu. Salah satu teknik guerrilla testing. Biasa kalau sekarang sih UI designer atau UX tuh banyak pakai guerrilla testing karena tingkat kevalitannya tuh bagus sekali gitu ya. Kemudian kalau untuk pengujiannya sendiri itu, jadi kan kita tadi nguji yang ini ya, udah website yang udah ada gitu ya, udah ada. Kemudian ada lagi yang digital. Jadi digital tuh kalian buat desain mock up lah istilahnya kalau sekarang bilangnya. Kemudian yang satu lagi itu ada namanya paper testing. Nah, kalau paper testing itu pakai kertas, jadi kertasnya digambar. Cari contohnya dulu ya di YouTube ya, biar kebayang. Jadi kita buat prototype tapi dalam bentuk kertas, jadi aplikasi masih di kertas, tulis tangan gitu aja. Ada nggak ya? Nah, ini. You touched over here Nah, gini. first, right? Ini kan aplikasi. Do that again. Let's do it Tapi very dalam bentuk slowly. kertas dulu.
Click on prototype. yellow. Now let me give you a Oke, yellow. tekan ini, tapi dalam bentuk kertas. Here you go. Advertise. And you Yeah. What would you do next? Itu usability test menggunakan paper prototype. If you click there, Jadi kan bisa milih mana yang nyamannya, mau pakai digital yang mock-up atau mau langsung jadi aplikasinya gitu ya, kayak ya, kalau yang udah jadi sih pakai langsung aja gitu, tapi kalau masih bentuk prototype ya pilihannya digital atau paper gitu. click on blue, then what? Gitu. Saya rasa pertemuan hari ini udah dulu gitu ya, udah cukup. Kalau ada pertanyaan bisa bahas-bahas diskusi aja. Oke, selamat pagi, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.